Shalom puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini berjudul Tidak Melebihi Kekuatan Kita. Kita akan membaca satu ayat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya yakin Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Ya, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Korintus adalah sebuah kota kosmopolitan yang dikenal dengan keragaman budaya dan begitu banyaknya penyembahan berhala. Kota ini merupakan pusat perdagangan dan kehidupan sosial yang ramai, namun juga penuh dengan kemerosotan moral dan pengaruh-pengaruh duniawi yang jahat. Jemaat di Korintus menghadapi banyak godaan dan tantangan, termasuk perpecahan, penyalahgunaan karunia rohani, dan kerusakan moral yang sangat berpengaruh dan menggoda, bahkan merusak kehidupan jemaat di Korintus. Karena itu Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka adalah bagian dari umat Allah yang kudus dan dipanggil untuk hidup berbeda. Di dalam ayat-ayat sebelumnya dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12, Rasul Paulus menasehati jemaat agar belajar dari sejarah bangsa Israel yang berulang kali jatuh ke dalam dosa. Meskipun mereka telah mengalami penyertaan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa besar seperti ketika mereka keluar dari Mesir. Dan di ayat 13 dari 1 Korintus 10 ini merupakan puncak dari nasihat tersebut, bahwa pencobaan yang mereka alami, godaan-godaan yang mungkin akan mereka hadapi bukanlah hal-hal yang luar biasa. Dan bahkan Tuhan setia menyertai mereka. Ringkasnya, teks dari 1 Korintus 10 ayat 13 ini menekankan 3 hal utama. Yang pertama, pencobaan itu punya tujuan. Allah tidak mengizinkan pencobaan tanpa tujuan. Dan tujuannya pasti untuk kebaikan, bukan untuk mencelakakan. Allah yang mengatur dan mengizinkan pencobaan seperti apa dan seberapa besarnya. Dan yang pasti tidak melebihi kekuatan kita. Setiap pencobaan pasti ada di dalam koridor kasih dan hikmat Tuhan. Yang kedua, ayat ini menekankan sebuah makna bahwa Allah itu setia. Allah tidak meninggalkan umatnya dalam pencobaan. Pencobaan memang Allah izinkan, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan umatnya di tengah-tengah pencobaan. Kesetiaannya menjadi dasar pengharapan dan kepercayaan kita bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Nah, kemudian makna yang ketiga dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 tadi adalah bahwa Dia memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya Tuhan yang sediakan. Dan jalan keluar ini ada di dalam kedaulatan Tuhan sepenuhnya, baik waktunya maupun apa jalan keluarnya. Jadi belum tentu, bahkan seringkali tidak seperti yang kita inginkan. Namun yang pasti Allah menyediakan kekuatan untuk bertahan dan hikmat untuk melihat penyelesaian yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 3 hal yang dinyatakan di dalam surat 1 Korintus 10 ayat 13 tadi, yaitu bahwa Allah punya tujuan atas setiap pencobaan, bahwa Allah itu setia, dan bahwa Allah itu memberikan jalan keluar, maka itu menjadi jaminan bagi kita dan itu menjadi pegangan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari yang sama seperti jemaat di Korintus. Kita pasti juga berhadapan dengan pencobaan, dengan tantangan yang memang Tuhan izinkan.
Lalu bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita menghadapi ujian atau pencobaan? Yang pertama, kita harus percaya kepada kesetiaan Tuhan. Jangan ragu, berserahlah kepadanya dan yakin bahwa Dia sedang bekerja di balik semua keadaan untuk tujuan yang baik. Yang kedua, bagaimana sikap kita adalah jangan takut. Ketika kita merasa pencobaan yang begitu berat, percayalah bahwa itu masih dalam batas kekuatan atau kemampuan kita. Tuhan tidak membiarkan ujian yang melebihi kekuatan kita sehingga kita sampai jatuh dan terpuruk. Kalaupun kita jatuh, Dia pasti memberi kekuatan untuk bangkit sehingga tidak sampai tergeletak. Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi pencobaan adalah cari, minta hikmat. Apa sih jalan keluar yang Tuhan sediakan dan ikuti. Jangan membangkang, jangan ketika kita melihat bahwa faktanya bahwa jalan keluar itu tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita tidak menurutinya. Kita pikir itu bukan jalan keluar yang baik. Kita harus percaya apapun jalan keluarnya, kalau itu Tuhan yang kehendaki, itu Tuhan yang sediakan, itulah jalan yang terbaik. Mungkin di saat itu kita belum melihat apa jalan keluar yang terbaik ini. Mengapa kok jalannya seperti ini? Sepertinya bukan jalan yang terbaik. Tetapi percayalah, di akhirnya, di endingnya pasti ada sesuatu yang baik yang mungkin di saat-saat awal kita belum bisa melihatnya. Tetapi ketika kita taat, kita menurut kepada kehendak Tuhan, pastilah kita akan sampai kepada happy ending yang memang Tuhan sediakan untuk setiap anak-anaknya. Karena Tuhan tidak pernah ingin mencelakakan kita, Tuhan tidak pernah ingin untuk membuat kita susah, tetapi justru Tuhan ingin membawa kita kepada kebaikan, sekalipun harus melewati berbagai macam jalan yang berliku-liku, mungkin jalan yang terjal, tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan aman dan kita akan sampai kepada tujuan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan itulah jalan atau ending yang terbaik buat kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat nasihat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami menghadapi ujian, masalah, pencobaan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau adalah Tuhan yang tidak membiarkan kami sendiri, bahkan Engkau menyediakan jalan keluar. Tolong kami untuk percaya dan tidak ragu. Tolong kami untuk tidak takut, dan tolong kami untuk mau taat kepada jalan yang Tuhan tentukan untuk kami, sehingga kami boleh sampai kepada tujuan yang baik yang telah Tuhan sediakan untuk kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.